Cuman oke, saya record. Jadi mata kuliah kalkulus ini saya juga ini baru baca yang modul pertama. Jadi modul pertama ini ngomongin masalah himpunan dan sistem bilangan real. Jadi secara umum saya bacain dulu, sebenarnya ini saya ngambil dari buku BMP ya. Ya kalau di RBV juga kayaknya isinya sama sih. Cuman mungkin sedikitnya saya jelasin lah gitu. Jadi di sini tujuannya adalah ada tujuan ya, mata kuliah kalkulus satu apa namanya, himpunan sistem bilangan real, tujuannya adalah menjelaskan konsep himpunan ya, terus ada menjelaskan operasi dan seterusnya ya. Nah, mungkin sedikit sedikit ini aja ya, sedikit informasi bahwasanya yang nanti harus kalian tekankan paham adalah bagian yang ini mungkin ya. Jadi kalau konsep himpunan kayaknya nanti kita cuman baca-baca aja, nanti mungkin lebih ke berlatihnya saya akan jelasin ke konsep ini ya. Yang pertama adalah konsep menjelaskan operasi-operasi pada himpunan ya. Jadi himpunan itu operasinya apa aja nanti tuh. Terus ini juga kayaknya saya cuman jelasin doang, nggak, maksudnya cuman kita cuman baca aja menjelaskan himpunan bilangan Kamu real. nggak bawa headset Ya, Kati. apa sih itu bilangan real dan anak-anaknya atau hierarkinya kayak gimana. Nah, terus ini sistem bilangan real juga sama, ini hierarkinya ya. Jadi paling ini cuman menjelaskan. Terus poin berikutnya yang teman-teman harus ditekankan adalah, nah ini, mungkin ini ya, menyelesaikan pertidaksamaan. Jadi ini lebih ke konsep teman-teman. Apa sih pertidaksamaan? Terus apa sih bedanya persamaan sama pertidaksamaan? Ini mungkin lebih ke konsep. Kayaknya ada yang bocor, ada yang lagi di ini ya, lagi di meeting ini. Oke, gimana? Di unmute dulu ya, bentar. Oke, terima kasih. Nah, jadi tadi sampai mana ya? Sampai menentukan penyelesaian pertidaksamaan. Jadi ini poinnya ya. Karena saya juga, ya ini mah walaupun saya nggak akan bahas, mungkin nggak akan bahas soal ujian UASnya kayak gimana. Cuman ini sedikit spoiler aja. Jadi tipikal soal, salah satu soal mungkin nanti akan ada di bentuk sini, sama bentuk mungkin di pertidaksamaan juga bakal ada ya. Sama ini gitu. Jadi poinnya di situ. Oke, ya itu next ya. Jadi kita mulai aja apa itu himpunan. Ini sedikit cerita aja ya. Jadi masih cerita nih. Apa sih himpunan? Himpunan adalah sekumpulan sekelompok objek yang memiliki ciri yang sama yang dinyatakan dengan jelas. Ya, jadi kita tahulah ini maksudnya tuh himpunan itu contohnya apa sih? Di sini dikasih tahu bahwasannya ada himpunan semua mahasiswa UT. Artinya berhimpun. Jadi himpunan semua mahasiswa UT, berarti ada siapa? Ada tadi ada apa? Ada Mbak Watik, ada saya, ada teman-teman semua. Di sini kita merupakan himpunan seluruh mahasiswa UT, baik prodi matematika, baik prodi tekpang, mau prodi apa tuh? Prodi biologi, mau yang prodi biologi di Medan, kayak di Makassar, di Jakarta. Nah, ini adalah himpunan. Jadi di sini adalah himpunan semua mahasiswa UT. Nah, kalau misalnya karena ini matematika, jadi itu maksudnya ini lebih ke apa ya? Lebih ke kayak apa ya namanya istilahnya? Hmm, non numerik gitu ya. Nah, kalau di matematika kan biasanya dianya lebih ke numerik. Di sini ada himpunan semua bilangan asli yang lebih kecil dari 10. Nah, teman-teman nanti harus tahu yang namanya bilangan asli itu apa. Konsep bilangan asli ini apa sih gitu. Nah, sebenarnya ya di sini di awal saya kasih tahu aja, bukan saya sih yang ngasih tahu, ini di buku ya. Di sini yang menjadi objek himpunan adalah angka 1 sampai angka 9. Karena bilangan asli itu startnya dari 1, 2, 3 sampai dan seterusnya. Ya, nah nanti disebutnya adalah berhingga ya dia ya. Nah, nanti kita ada berhingga, data berhingga. Nanti juga saya kadang-kadang suka suka belepotan kalau berhingga apa tak berhingga. Nah, sedangkan setengah -1 ini bukan yang namanya bilangan asli ya. Nanti di sini itu dia disebutnya bilangan pecahan. Atau -1 ini disebutnya bilangan bulat negatif dan seterusnya. Nah, terus ada lagi himpunan huruf vokal. Jadi ini himpunan aja. Jadi tempat berkumpulnya gitu para para huruf vokal gitu. Siapa huruf vokal yang ada di kita pakai ya A I U E O gitu. Berarti kalau ada konsonan atau selain vokal nyebutnya ya, itu dia nggak boleh tuh masuk ke situ. Ya ada B C D F.
G, H gitu ya, Z gitu, itu dia nggak masuk ke situ. Itu adalah pengertian himpunan ya. Jadi teman-teman bisa bacalah di buku BMP ada. Nah, terus lambang dan cara penulisan. Kan ini kan himpunan ya, ada 3 nih. Ini adalah himpunan yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, cara nulisnya gimana? Kalau pakai kata-kata kan kayak tadi, himpunan mahasiswa UT. Ya udah, ini pakai kata-kata. Nah, kalau di matematis itu banyak lambang-lambang. Nah, lambang-lambang kalau nanti di semester ya kalau di matematik itu lambang-lambangnya banyak lah yang aneh-aneh gitu. Nah, cuman ini lambang-lambangnya nggak aneh-aneh ya. Jadi sederhana aja. Lambang dan cara penulisan himpunan. Yang pertama, menjelaskan berdasarkan ciri-cirinya. Misalnya ini. Jadi cara penulisannya adalah gini. Misal saya punya B. B itu adalah himpunan X di mana. Nah, cara bacanya gitu. Jadi X di mana? Nah, penjelasan ciri-ciri objek. Jadi X-nya ini dijelasin apa nih X itu. X ini merupakan bilangan, misal ya, bilangan asli kurang dari 5. Kurang dari 5. Berarti berapa aja tuh? 1, 2, 3, 4 bilangan asli ya. Jadi nanti kita bahas bilangan asli. Atau nggak usah pakai bilangan deh. X itu adalah provinsi di Pulau Jawa gitu, bisa tuh. X di mana X itu merupakan provinsi, kita nggak usah pakai numerik ya, provinsi di Pulau Jawa. Apa aja tuh? Nah, nanti kamu bisa nulisnya adalah menggunakan yang kedua, mendaftarkan objeknya di dalam kurung kurawal. Jadi cara penulisan pertama adalah bisa nulisnya kayak gini, X di mana X bilangan asli. Atau pakai kurung kurawa. Nah, ini itu sebenarnya agak kurang. Jadi saya sengaja sengaja. Ini kalau di buku, jadi kalau di buku UT kalau saya lihat ya selama 3 semester ke belakang itu banyak yang perlu dikoreksi. Jadi rada bahaya kalau misalnya nggak paham secara konsepnya. Jadi banyak yang dikoreksi lah. Entah salah angka, eh, entah salah penulisan gitu. Itu banyak, lumayan ya. Itu mungkin harus hati-hati. Nah, di sini juga ada kekurangannya yaitu dia harus pakai tanda kurung, kurung kurawa. Nah, ya kayak gini dianya. Jadi 1, 2, 3 sampai 9-nya dituliskan dalam bentuk kayak gini. Nah, kalau saya punya X di mana X merupakan provinsi di Pulau Jawa, berarti saya nulisnya apa dong? Oh, ada Jawa Barat gitu ya. Ada Jawa apa? Ada Jawa Timur gitu. Ada Jawa apa lagi? Jawa Timur, sorry. Ini ada Jawa Tengah. Ada apa lagi? Ada DKI Jakarta. Ada apa lagi? Ada Banten gitu. Nah, ini adalah kumpulan atau X di mana X ini merupakan provinsi di Pulau Jawa. Kadang kalau di Tuton ya, nih kata kalau ada yang teman-teman yang ikutan Tuton, kadang suka kalau saya kuliah apa ya, kalau nggak salah Ale gitu. Jadi biasanya suka ada keterkaitan karena bab pertamanya tentang himpunan, biasanya suka nanya tuh apa dosennya itu, tutonnya itu suka nanya, buatlah himpunan, buatlah himpunan salah satu himpunan lah gitu. Maksudnya kan nggak mungkin himpunan itu banyak, jadi teman-teman nggak semata-mata harus numerik gitu ya. Nggak numerik itu maksudnya X-nya harus bilangan asli di sini nih, kurang dari 10, nggak harus. Jadi teman-teman bisa menggunakan kayak gini, X-nya itu merupakan provinsi di Pulau Jawa gitu. Atau provinsi di apa, atau negara di ASEAN, atau apalah gitu, pokoknya yang aneh-aneh, yang saya yang anti mainstream lah, nggak harus yang bilangan asli, bilangan genap. Maksudnya itu teman-teman paham arti himpunan, jadi nggak sebatas tentang numerik gitu. Itu ya lambang dan cara penulisan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, kapan ya baiknya? Kalau saya sih sebenarnya senangnya hari detik itu juga. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau langsung bertanya, boleh raise hand aja ya, boleh raise hand. Jadi nanti bisa biar saya jelasin langsung. Nah, itu adalah kondisi, adalah lambang dan cara penulisan himpunan. Nah, yang berikutnya adalah anggota dan bukan anggota. Jadi, nanti ada anggota, ada bukan anggota. Apa itu anggota, Mas, dan bukan anggota? Jadi, konteksnya ada yang namanya sebuah himpunan ya, di mana himpunan itu menjadi apa ya, acuan. Jadi contoh nih, saya punya A ya, atau saya punya A. Jadi kalau teman-teman baca di buku bahasanya gini lah teman-teman. Jadi kurang lebih gitu. Teman-teman bisa baca sendiri. Suatu objek yang termasuk bla 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 diberi notasi ini kayak huruf E ya. Kayak huruf E.
Jadi dia anggota. Nah, gitu kurang lebih. Jadi banyak notasi-notasi kalau di matematis. Jadi kita akan sepakati bahwa anggota itu notasinya adalah kayak huruf E gini ya. Nah, sedangkan yang tidak termasuk himpunan disebut bukan anggota ya, diberi notasi E coret ya. Jadi kalau E itu anggota, kalau E coret itu dia bukan anggota, mirip huruf E lah, tapi sebenarnya bukan E itu. Himpunan yang tidak memiliki anggota disebut himpunan kosong. Nah, ini lambangnya adalah kayak gini. Himpunan semesta ditulis adalah S yang memuat semua anggota. Nah, ini yang tadi saya bilang, S ini dikatakan sebagai semesta. Nah, misal saya kasih contoh ya. Saya punya yang namanya semesta. Semestanya adalah misal ya. Misal adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah semesta ya. Semestanya. Nah, kalau saya punya A, A-nya berapa ya? A-nya adalah 2, 3. Apakah A ini anggotanya S? Jadi apakah pertanyaannya adalah apakah sorry. Sorry, saya punya misalnya nggak usah S deh, misal A ya. Saya ganti ya. Misal saya punya A, A-nya sama dengan ini. Nah, terus saya pengen bilang kayak gini. Apakah 2 itu anggota dari A? Iya, karena 2 itu anggota. Ini kayak member gitu loh. Jadi member. Jadi ini A itu anggap aja kayak member apa ya? Kayak misal membernya K-pop gitu. Jadi ini A atau membernya apalah gitu. Jadi ini adalah member. Siapa yang jadi member? Si 1, si 2, si 3, si 4, si 5. Kalau saya sebut 1 itu member boleh nggak? Boleh. Kalau 2 itu member boleh nggak? Boleh. Jadi 2 itu anggota A. Kalau 3 anggota dari A nggak? Iya. Kalau 5? Iya. Kalau 6 anggota dari A nggak? Bukan. Maka nanti dia lambangnya kayak gitu. 6 itu bukan anggota dari A. Nah, kayak gini nih. V itu A, I, U, E, O. Maka A itu anggota V. Bener kan? Ya ini kan yang terdaftar di V itu adalah A, I, U, E, O. Teman ini nggak ada kurung kurawa ya. Harusnya ada kurung kurawa. Tadi kan katanya dari buku ini malah ya. Saya jelasinnya. Mendaftarkan objeknya dalam kurung kurawa. Jadi harus pakai kurung kurawa. Kurawal. Kurawa apa kurawal? Saya biasanya kurawa. Mungkin kurawal yang benar. Maka A anggota V. Nah, jadi ini anggota V. Juga IUEO anggota V, iya. IUEO anggota membernya si V. Tapi kalau B anggotanya V nggak? Bukan ya, karena nggak ada. CD ini ya bukan. Nah, ditulisnya adalah coret gitu ya. Begitu. Nah, terus nanti ada yang namanya himpunan kosong, teman-teman. Nah, himpunan kosong itu kadang-kadang ditulisnya adalah ini himpunan kosong itu kadang-kadang ditulisnya adalah bulat dicoret atau dianya kurung kayak gini. Jadi ini tuh kosong sebenarnya. Makanya kalau saya itu sangat menekankan antara kosong sama nol itu berbeda. Kadang kan orang suka gini ya, nomor HP-mu berapa? 08 kan 08 kan suka gitu ya. Kalau di matematisme itu teh ngaruh. Jadi kalau 08 misal 0812 berarti nulisnya gini. 0812 03 01 kosong kosong tuh nggak ada. Jadi kosong itu nggak ada anggota. Jadi kalau di bahasa Inggris juga kosong sama nol beda. Jadi eh, kosong tidak ada anggota, kalau nol ada anggotanya nol gitu. Nah, di sini adalah lambangnya kayak gini. X di mana X bilangan genap dengan 2X sama dengan 5/2. Kan kalau ada 2X sama dengan 2X sama dengan 5. Kalau ada 2X sama dengan 5, berarti X-nya sama dengan berapa? 5/2. Jadi kalau bentuk perkalian pindah ke kanan itu jadi pembagian. Nanti namanya inverse dia. Jadi kali itu jadinya bagi. Kalau tambah jadinya kurang inverse-nya, pindah ya. Nah, kalau misalnya saya punya di sini 2x sama dengan 5, maka x-nya sama dengan 5/2. Apakah 5/2 genap? Tidak ya. Nah, apa sih definisi bilangan genap? Nah, nanti akan dijelasin di selanjutnya. Apa sih genap? Nah, jadi intinya ada himpunan kosong, ada anggota, ada bukan anggota. Kadang-kadang suka ada lambang-lambang gitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya himpunan berhingga dan tak berhingga. Nah, ini kadang juga kalau misalnya levelnya tuh ton, emang kalau misalnya UAS ya saya nggak pernah melihat ada soal kayak gini. Cuman kalau levelnya tuh ton teman-teman, konsepnya adalah ketika himpunan disebut himpunan berhingga, di sini dikasih tahu nih, apabila banyaknya anggota berhingga, maksudnya berhingga itu bisa dihitung, countable ya. Maksudnya berhingga itu bisa dihitung dia tuh.
bisa dihitung ada berapa banyak. Contohnya A, ini sekali lagi ya, ini di buku itu tidak konsisten, padahal yang buku yang ngasih tahu. Jadi A itu anggotanya adalah 2469. Nah, himpunannya disebut himpunan berhingga. Kenapa? Karena banyak anggotanya ada 4. Siapa aja? 2469. Jadi bisa dihitung banyak anggotanya, ya. Banyak anggotanya bisa dihitung. Kayak misal di apa Jimit ini ada berapa orang nih. Nah, itu bisa dihitung. Nah, itu disebutnya adalah himpunan berhingga, ya. Contoh juga kayak gini. X memenuhi persamaan 2x sama dengan 4. Nah, ini x-nya berapa? Berarti x-nya sama dengan 2. Ya udah bisa dihitung. Jadi anggotanya cuma 2 doang. Ada berapa? Ada 1. Ya, disebut berhingga. Dan di sini kalau disebut tak berhingga nih ya. Teman-teman kalau misalnya ada tak berhingga berarti dia itu tidak uncountable. Jadi nggak bisa dihitung berapa banyak. Contohnya adalah ini. N. Oh iya, nanti kita akan bahas hierarki ya. Jadi N itu namanya disebut natural number, bilangan natural. Jadi N itu startnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada titik-titik kayak gini, ini terus teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 2 juta. Terus aja gitu, nggak berhenti-berhenti. Kalau saya tanya ada berapa anggota, yang nggak bisa dihitung. Paling banyak gitu ya. Nah, itu nggak bisa dihitung. Jadi masih bisa dilanjutin tuh 4, 5, 6 dan seterusnya. Nggak berakhir. Nah, disebutnya bilangan tak berhingga. Ya, himpunan tak berhingga. Sama kayak ini, seper n dengan n anggota bilangan asli, seper 1, seper 2, seper 3, seper 4, seper 5, seper 6, seper 1000, nah itu uncountable namanya. Jadi dianya tak berhingga, nggak bisa dihitung. Nah, itu ini aja ya, maksudnya sekedar informasi bahwa teman-teman harus tahu itu namanya disebut himpunan berhingga dan tak berhingga. Kadang kalau di Tuton biasanya suka ditanya, biasanya nggak tahu nih Tuton yang sekarang ya Tuton, saya juga baru apa atau iya. Terus next, himpunan bagian dan komplement. Apa sih himpunan bagian? Nah, ini lambangnya kayak gini nih, himpunan bagian. Jadi himpunan bagian itu ada dua, ada himpunan bagian biasa, ada himpunan bagian sejati. Nah, ini disebut himpunan bagian, ini disebut himpunan bagian sejati. Artinya kalau sejati itu nggak boleh sama gitu ya. Nah, contohnya kayak gimana? Sebenarnya kalau saya lihat eh himpunan bagian tuh prinsipnya mirip kayak anggota. Nah, cuman kalau anggota tuh lebih ke kayak kayak apa ya? Individual kali ya. Yang kayak anggota yang tadi tuh. Mana ya? Nah, yang ini. Ya, dua anggotanya A bukan iya, tiga anggotanya A bukan iya, enam anggotanya A bukan iya. Jadi kalau anggota tuh kayaknya lebih ke sifatnya individual, tapi di sini juga individual ya. Tapi prinsipnya sama lah. Sorry, tadi sampai mana ya? Oh, sampai sini. Jadi kalau misalnya saya punya A nih, A ini adalah anggotanya 2, 3, 4. Jadi sekali lagi yang namanya himpunan, dia itu kayak gini ya. Ini disebut himpunan nih teman-teman. A sama dengan 2, 3, 4, B itu sama dengan 1 sampai 5. C 5, 4, 3, 2, 1. Maka kesimpulannya apa nih? A-nya sama dengan C. Kenapa? B-nya sama dengan C. Kenapa B-nya sama dengan C? Coba teman-teman lihat. B itu apa anggotanya? 1 sampai 5. Kalau C berapa? 5 sampai 1. Cuman dibalik doang kan? Tapi orang-orangnya sama kan? Nah, maka ini itu adalah B-nya sama dengan C, C-nya sama dengan B. Sampai situ paham ya? Jadi, sama nih, cuman beda kebalik doang. Nah, terus kalau yang B katanya A itu merupakan himpunan bagian dari B. Jadi kita akan tulis A itu apa sih? 2, 3, 4. Kalau B itu apa? Himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. Apakah benar? 3, 1, 2, 3. Oke, benar. Apakah benar? Benar, teman-teman. Jadi, oh ya benar 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 ya katanya. Jadi di sini 2, 3, 4 itu seluruhnya ada di sini nih teman-teman nih. Seluruhnya ada di sini. Jadi ibaratnya ini tuh kayak nyebut kayak gini nih. Kota Bandung itu ada di Pulau Jawa, boleh nggak ya? Boleh tuh. Jadi Bandung itu anggota dari Pulau Jawa. Boleh kan? Tapi kalau saya nyebutnya Jember, boleh nggak? Jember anggota Jawa, boleh juga karena Jember itu ada di Jawa mana? Jawa Timur apa Jawa Tengah ya? Nah, jadi intinya himpunan yang lebih sedikit itu bisa ditaruh di sebelah sini ya, di sebelah kiri. Himpunan yang lebih banyak ditaruhnya sebelah kanan.
Tapi seluruhnya itu harus ada di sini. Seluruhnya, 2, 3, 4-nya seluruhnya harus ada di sini. Jadi kalau kayak gini nggak boleh teman-teman. Misal ya, misal nih saya punya kayak gini. Apakah saya kalau saya punya 2,2 dan 3, 2 dan 3, nih kurungnya harusnya gini. 2 dan 3 ini adalah himpunan bagian dari misal ya, 1, 3, 5, 7. Apakah boleh? Nah ini nggak boleh teman-teman. Tiganya iya, tapi duanya ini penyusup. Ya, duanya penyusup. Jadi duanya ini wah bukan anggota dari 1357. Jadi nggak boleh nih pernyataan ini. Ya, ini bukan merupakan himpunan bagian yang di ini. Oke. Nah sekarang kalau misalnya himpunan bagian sejati gimana? Kalau himpunan bagian sejati, dia lebih ke kayak gini teman-teman. Jadi kalau himpunan bagian sejati itu eh, oh ya, kalau jadi di sini itu contohnya mana ya? Kayak A sama B nih. Katanya A itu himpunan bagian sejatinya B. Kenapa ya disebutnya? Jadi di sini itu A himpunan bagian sejatinya. Oh gini. Kenapa dianya disebut himpunan sejati? Karena di sini itu adalah 2, 3, 4 ya. Ini himpunan bagian sejati dari B. B itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sebenarnya apa ya yang ngebedain ini tuh? Kalau bisa saya sebut tuh gini teman-teman. Jadi kalau misalnya saya punya 2, 3, 4, boleh nggak saya tulis kayak gini? Dia anggota himpunan sejati dari 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Kenapa? Karena seluruh yang ada di kiri ini berada di kanan. Simpelnya begitu. Nah, tapi boleh nggak saya tulis kayak gini? Boleh juga. Boleh juga. Tapi, 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 kalau saya punya kayak gini, misal ya, saya punya gini, dua, misal P ya, saya sebut P, P-nya adalah 2, 3, 5. Saya punya Q-nya adalah 2, 3, 5. Ya, boleh nggak saya sebut P itu adalah himpunan bagian dari Q? Boleh nggak? Menurut teman-teman boleh nggak? Seluruhnya ada di kanan nggak? Oke. Ya udah deh, saya ini aja ya. Saya aja yang jawab deh. Jadi tapi suara saya kedengaran ya. Jadi eh boleh nggak saya sebut P? Terdengar. Ya, P itu merupakan himpunan bagian dari Q. Boleh nggak kayak gini? Nah, jawabannya adalah boleh. Yang nggak boleh itu adalah ketika saya bikin jadi gini, teman-teman. Kenapa? Karena himpunan bagian sejati itu A-nya nggak boleh sama dengan B. P-nya nggak boleh sama persis dengan Q. Ini P-nya sama persis dengan Q nggak? Sama persis ya? Kalau sama persis berarti nggak boleh gitu dia. Tapi dia boleh saya tulis kayak gini. Gitu. Itu namanya himpunan bagian dan himpunan bagian sejati ya. Jadi himpunan bagian tuh sama. Jadi coba ya. Coba nih. Saya tulis sebelahnya aja deh biar agak luas biar teman-teman punya eh jadi hmm, misal ya saya punya P nih. P-nya sama dengan 2, 3, 5. Q-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Boleh nggak saya tulis P itu adalah himpunan bagian dari Q? Ini boleh. Kenapa? Karena seluruhnya yang ada di sini, seluruhnya itu ada di sini ya. Ini 2, 3, 5 gitu ya. Seluruhnya ada di situ. Terus P sama Q-nya sama nggak? Beda ya. Beda ya. Jadi ini boleh nggak saya tulis kayak gini? Boleh. Boleh gitu. Tapi kalau saya tulis dia merupakan himpunan bagian sejati, boleh nggak? Boleh juga. Boleh juga. Kenapa? Karena P-nya tidak sama dengan Q. Ini boleh. I.
Kenapa? Karena P-nya tidak sama dengan Q. P tidak sama dengan Q. Enggak sama persis dengan Q. Jadi ini boleh. Paham ya? Nah, sekarang kalau kondisinya, kalau saya punya, misal saya punya R. R ini adalah 5, 6, 7. S, misal 5, 6, 7. Boleh nggak saya sebut P ini adalah himpunan dari himpunan bagian dari Q? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena seluruhnya berada di sini. Ya, seluruhnya ini ada di sini kan? Berarti boleh nggak? Boleh. Nah, pertanyaan kedua saya, apakah boleh disebut P ini adalah himpunan sejati dari Q? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena, sorry, ini kok P ya? Ini RS, ini tidak sinkron. Mohon maaf teman-teman, harusnya bukan PQ ya teman-teman, harusnya di sini adalah R sama S ini. Mohon maaf nih. Jadi ini adalah R sama S ya. R sama S. Ini R, ini S gitu. Ini boleh nggak saya sebut himpunan bagian sejati? Nggak boleh karena R-nya sama dengan S. Jadi nggak boleh ya. Nggak boleh gitu. Jadi dia himpunan bagian aja gitu. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi himpunan bagian dan himpunan bagian sejati itu. Oke. Nah, contoh terus nanti ada yang namanya komplement, teman-teman. Jadi di sini ada komplement ya. Komplement itu lambangnya adalah A. Ini nih, ada apa nih? Garis di atas atau kadang juga suka ditulis, kalau saya lihat di YouTube suka ditulis ini AC namanya. Jadi komplement A depannya ada garisnya. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah selain ya. Selain A. Jadi selain A gitu, selain A. Jadi contohnya gimana? Misal saya contoh nih, ada S, S-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau A-nya adalah berapa nih? Kalau A-nya ini saya hapus ya. Kalau A-nya adalah 1, 3, 5, 7, 9, maka yang selain A siapa? Yang selain A loh. Jadi nggak boleh 1 dong, nggak boleh 3 dong, nggak boleh 5 dong, nggak boleh 7 dong, nggak boleh 9 dong. Berarti kalau yang saya sebut selain A berarti siapa? 0 gitu. 0, 2, 4. Oh iya 2, baru 4. Berapa lagi? 6, 8. Nah, itu namanya selain A. Ya, itu namanya selain A. Terus yang selain B siapa nih? Nah, ini saya hapus lah ya. Nih, yang selain B siapa? Yang selain B, wah ininya lupa saya ini ya. Harusnya saya copy bagian ininya. Jadi ininya S-nya kita Nah, jadi tadi itu apa gimana tadi itu? Ini saya coba ulang ya. Jadi biar tahu selain. Jadi maksudnya apa namanya komplement itu selain. Jadi selain A siapa aja? Jadi satunya udah dipakai nih. 3-nya udah dipakai, 5-nya udah dipakai, 7-nya udah, 9-nya udah. Berarti sisanya berapa? 0, 2, 4, 6, 8. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang berikutnya gimana? Selain 135. 135. Berarti berapa aja selain 135? 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, itu namanya selain ya. Selain B. Nah, sekarang kalau selain C yang mana? Selain C. 9. Selain C 0, 1, 0, 1, 2, 3. Tuh ada 4. Ini ada ya? 5 ada, 6, 7, 8. Wah, sisanya berapa? Sisanya 9. Nah, itu namanya adalah komplement. Sampai situ bisa difahami teman-teman? Bisa ya? Bisa ya? Soalnya nanti ini konteksnya masih himpunan. Nah, nanti ada di selanjutnya itu konteksnya adalah berupa pertidaksamaan. Nah, gitu ya. Nah, tambah ruwet. Selanjutnya, operasi himpunan dan diagram Venn, ya. Operasi himpunan dan diagram Venn. Jadi sebenarnya di sini nanti operasinya ada 4 ya. Yang pertama adalah gabungan, yang kedua adalah irisan, yang ketiga ada selisih, yang keempat nanti ada sebenarnya istilahnya apa saya lupa ya.
Intinya dia di jumlah. Jadi apa, saya lupa juga istilahnya apa. Kalau di apa gitu. Nah, sekarang kita operasikan himpunan ini. Nah, gabungan. Apa sih gabungan? Gabungan itu adalah intinya ini bacaan semua ya. Jadi kalau teman-teman bingung, oke, ini nggak usah dibaca ya, ini gabungan. Tapi intinya adalah ini harus tahu bahwa ini itu adalah gabungan. Lambangnya adalah ini. Irisan, irisan itu adalah lambangnya ini. Jadi kalau teman-teman ini nggak baca, ini bolehlah. Intinya harus tahu gabungan, lambangnya U, gabu, U, gabungan. Irisan kayak N, irisan. Kalau gabu, gabungan kayak U. Terus kalau selisih dianya kurang ya. Jadi teman-teman harus tahu itu aja. Nah, sekarang lupain aja gambar ini. Gimana sih caranya menggabung? Jadi contohnya nih, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misal saya punya A itu sama dengan, misal contoh 1, 2, 3, 5. Terus saya punya B itu adalah 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika teman-teman ngegab, jadi kayak menggabung angka-angka atau himpunan-himpunan yang ada itu apa aja. Jadi kayak kalau ngabsen gitu. Satu, ada dua, ada nggak dua? Ada. Kalau tiga ada nggak ya di sini? Oh, di sini ada. Kalau empat ada nggak ada? Jadi nggak ada. Di sini ada nggak empat? Ada. Ada. Oh, berarti empat digabung. Jadi tulis aja di sini. Kalau lima gimana? Ada nggak? Ada. Kalau enam ada nggak? Ada. Ada. Kalau Ada tujuh di ada nggak? Ada, Tujuh ada nggak? Tujuh. ada, tidak ada. Tidak ada. Delapan. Oh, udah nggak ada lagi. Ya udah cukup segini. Ini namanya gabungan, teman-teman. Jadi gabungan itu walaupun di kiri ada, di kanan ada, tetap dihitungnya sekali. Jadi digabung semuanya. Oke. Nah, terus kalau misalnya dianya irisan gimana? A irisan B. Nah, A irisan B itu cari teman-teman yang bentuknya adalah yang sama. Ya, yang samanya yang mana? Ada yang satu sama nggak nih? Satu sama nggak? Nggak Tidak, sama. Kalau dua sama nggak? Wah, sama. sama, Berarti di sini kamu tulis dua ya. Kalau tiga sama nggak? sama, Sama. Berarti tulis tiga. Kalau empat sama nggak, ada empat. Kalau lima tidak, sama. sama. Maka ini adalah irisan. Jadi irisan tuh nyari yang sama, nggak usah nyari yang beda. Itu irisan. Kalau gabungan ya semuanya ya, semuanya. Nah, terus nanti ada selisih. Kalau selisih itu analoginya, kalau saya pribadi ya, kalau ada selisih, analoginya ini tuh A itu kayak ada adonan gitu ya. Nah, B itu pisau. Jadi pisau itu kayak dipotong. Jadi kalau saya potong ini B, jadinya gitu dia bentuknya. Ya enggak? Kayak gitu. Jadi sisanya apa? Bahasa 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 sederhananya gitu. Jadi kalau saya punya A, ini A nih, dikurangi B, dikurangi yang ada 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2 enggak? Enggak boleh. Ada 3 enggak? Enggak boleh gitu. Ada 4 enggak? Emang enggak ada. 5 enggak boleh. 6. Nah, nyisanya apa? Nyisanya 1. Nah, ini adalah namanya iris apa? Selisih. Jadi kalau selisih itu analoginya kalau saya kayak tadi. Jadi ada bahan dipotong pisau, sisanya apa? Nah, sekarang kita jawab soal yang di atas ya. Nah, sekarang ada ini apa nih? S semesta adalah ini, A-nya ini, B-nya ini. Kira-kira kalau saya gabung jawabannya apa nih? A gabung B, jawabannya apa? Satu ada nggak? Satu. Dua ada nggak? Ada. Tiga ada nggak? Ada. Empat ada nggak? Ada. Lima ada nggak? Nih ada nih. Enam ada nggak? Nih ada. Tujuh ada nggak? Nih ada. Delapan ada nggak? Ada. Nah, ini namanya gabungan. Jadi semuanya digabung. Seluruh unsurnya digabung. Nah, kalau irisan kita adalah cari yang sama. Satu sama nggak? Nggak. Yang sama siapa sama siapa? Dua sama nggak? Nggak sama. Sama. Tiga nggak sama. Empat. Oh, yang sama 4. Berarti di sini kamu tulis 4. Kalau 5 sama nggak di sini? 5. Oh, berarti jadinya 4 dan 5. Nah, itu adalah gabungan. Itu ya. Nah, kalau selisih itu apa nih? A gitu ya. A itu adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Diselisihin B. Jadi dihilangkan oleh unsur-unsur B. Jadi 4, 5, 6, 7, 8 itu nggak boleh ada di sini. 4 boleh nggak? Nggak boleh. 5 boleh nggak? 6 juga memang nggak ada ya. 8 sisanya apa? Sisanya apa? 1, 2, 3. Jadi selisih ini tuh
1, 2. Jadi selisihnya 1. Coba kalau Tahu. B kurang A berapa nih? Nah, kalau B kurang A, B-nya yang ditulis 4, 5, 6, 7, 8. Ini B-nya. Ini kan B kan? Nah, dikurangi A, jadi dihilangkan oleh bagian A. 1, 2, 3, 4, 5 menghilangkan itu. Jadi ada 1 enggak? Enggak ada. 2 dihilangkan oleh. Oh, berarti angka 4 sama 5 hilang. Sisanya berapa? 6, 7, 8. Kayak gitulah kurang lebih. Nah, terus kalau A, ini namanya apa? Ada yang ingat nggak tadi apa namanya? A topping itu apa namanya? Komplement ya. Berarti bahasanya apa? Selain A. Berarti kalau selain A siapa aja? A itu 1, 2, 3, 4, 5. Selain 1, 2, 3, 4, 5 di komponen semesta apa nih? 6, 7, Ya, 8, 6, 9. 7, 8, 9 ya. Nggak sampai 10 karena cuman sampai 9. Kalau ada A gabung B, ini A gabung B apa namanya? Komplement. Berarti A gabung B itu ini kan? A gabung B ini kan? Nah, yang selain itu berarti. Yang selain ini berapa? 9. 9 doang. Ini 9. Bisa ya? Bisa ya? Nah, ini itu adalah bentuknya himpunan teman-teman. Masih aman ya? Oke. Nah, itu masih dalam bentuk himpunan. Konteksnya himpunan. Tapi kalau nggak salah, oh enggak deng. Ya, itu masih konteksnya himpunan. Nah, yang selanjutnya adalah apa? Hierarki himpunan bilangan, teman-teman. Ada pertanyaan dulu nggak sampai tadi, sampai operasi ini? Operasi ini soalnya penting nanti. Kalau nggak salah sih, saya sempat dapat soal UAS yang ada nomor 1-nya itu. Tapi soalnya yang nggak gini-gini banget. Jadi dianya A-nya harus nyari dulu, B-nya harus nyari dulu. Cuman konsep gabung, irisan sama selisihnya teman-teman harus paham. Sama komplement ya, selain. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Kalau ada pertanyaan boleh teman-teman raise hand. Oke, kalau nggak ada kita lanjutin ya. Selanjutnya hierarki himpunan bilangan. Nah, jadi nanti teman-teman kan kalau tadi agak sedikit random ya. Agak sedikit random. Maksudnya random itu gimana? Saya tadi nulisnya kan A-nya berapa? 1, 2, 3. Oh, random aja 5, 7. Kan saya punya A-nya kayak gini random aja, suka-suka hati saya. Nah, nanti itu ada yang namanya hierarki himpunan bilangan. Jadi anggota himpunannya nggak boleh random, teman-teman. Jadi ini kalau yang namanya hierarki itu ya, ada yang namanya bilangan kompleks. Ini kayak yang paling tua gitu ya. Jadi kalau manusia mungkin Nabi Adamnya gitu ya. Jadi bilangan kompleks itu adalah bapaknya para bilangan gitu. Jadi bilangan kompleks itu punya anak atau terdiri dari 2, namanya bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, apa itu bilangan real? Nah, bilangan real itu suka ditulis dalam bentuk R gini nih tulisannya. Bilangan real itu bilangan yang sering kita pakai, yang kita pakai di kehidupan sehari-hari ya, maksudnya di ya apapun itu bilangan real. Semua bilangan yang nyata itu disebutnya bilangan real. Kalau bilangan imajiner apa? Bilangan imajiner tuh khayal. Jadi nilainya itu nggak ada, akar min 1. Akar min 1 teh khayal. Nah, ini tuh nggak cuma akar min 1, ini dan teman-temannya ya. Dan teman-temannya. Maksudnya teman-temannya itu apa? Akar min 2, akar min 3, akar min 4, akar min 5. Kalau bilangan real ini semua bilangan gitu. Nah, terus nanti ada yang namanya bilangan rasional. Apa tuh bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Termasuk di antaranya adalah bilangan desimal. Contoh, kalau saya punya 0,3 berapa nih? Berapa per berapa? Ada yang tahu nggak?
1/3. Bukan. 0,3 ada yang tahu nggak? 1/10. Ya, 3/10, benar. Jadi kalau ada 0,3, ini 3-nya per 10. Kenapa per 10? Karena di belakang komanya ada 1. Jadi 10 kali 1. Kalau saya punya 0,12 berapa nih? 12 per 100 gitu. Nah, ini tuh disebut bilangan rasional, teman-teman, ya. Kalau saya punya 0,413 per 413 per 1000. ya. Nanti ini merupakan sebuah bilangan, namanya bilangan rasional. Nah, bahkan nanti kalau teman-teman kayak gini ya, misal saya punya 0,333, pernah tahu nggak yang gini? Ini berapa nih pecahannya? Bukan, ya benar 1/3. Cuman secara umumnya dia 3/9. Kalau saya punya 0,44444 berapa dong? 4/9 ya. 3/9 itu disederhanain kan jadi 1/3 kan. Nah, cuman secara umumnya dia sebenarnya bentuk per 9. Jadi kalau saya punya 0,3 dia per 10. Kalau saya punya 0,32 per 100. Tapi kalau saya punya yang berulang gini, dianya per 9. Kalau dia ngulangnya 2 gimana? 0,12 12 12 12 berapa nih? 12/99. Bisa? Paham nggak? Nah, itu namanya bilangan rasional ya. Ya, jadi namanya bilangan rasional. Kalau saya punya kayak gini berapa nih? 0,413 413 413. Jadinya apa? Dengan tadi saya kasih tahu 413 per 999 gitu, betul. Jadi dia itu jadi yang namanya bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu apa? Bentuknya bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Bisa ya? Nah, ini namanya bilangan rasional nih. Jadi apa nih bilangan rasional? Ini mah sebenarnya random nih angkanya. Jadi nggak berurutan. Ya min 4/5, min 2/7 kayak min 5/1, min 5/10 boleh juga. Yang jelas bilangan rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, terus ada apa lagi nih? IR. IR itu bilangan irasional. Ini saya salah nih. Ini juga saya ngambil dari buku. Ini bukan rasional tapi irasional ya. Jadi bilangan irasional itu bilangan yang nggak bisa dibikin dalam bentuk pecahan, teman-teman. Ya, dibikin pecahan teh nggak bisa. Contohnya apa? Akar 2. Akar 2 itu berapa? Akar 2 itu berapa? Nggak tahu kan? Nah, tapi kalau saya punya 5 itu berapa? 5 itu 5/1. Nah, ini disebutnya adalah rasional. Rasional itu apa sih? Bahasa kitanya itu rasional itu bisa ketalar gitu ya. Jadi rasional itu bisa ketalar. Seberapa banyak 5? Ya kamu beli aja buah 5 buah gitu. Itu 5. Seberapa banyak 2/5? 2/5 gimana cara buktiinnya? 2/5 itu saya punya 5 buah, saya ambil 2, jadi 2/5 kan? Atau kamu beli apa gitu, beli telur 5 biji, kamu ambil 2 untuk digoreng, itu namanya 2/5. Itu disebutnya rasional. Nah, adapun bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Irasional itu contohnya akar 3. Seberapa banyak akar 3? Nah, ini nggak tahu nih teman-teman. Akar 3 itu gimana sih gitu. Kan nggak tahu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak setengah kan bisa ya. Setengah itu segimana sih? Ini ada gula. Kamu ambil 1, ya kan setengahnya. Nah, kalau irasional dia bingung, akar 3 berapa ya? Nggak tahu, ya udah ya. Akar 3 ya akar 3. Kayak kalkulator. Nah, itu namanya bilangan irasional. Termasuk ada kalau Pi masuknya bilangan apa ya, teman-teman ya? Ada yang pernah ingat nggak mungkin zaman SMP ya? Pi gitu ya. Kan ngitung lingkaran ya. Ngitung luas lingkaran kan pi r kuadrat 2πr. Pi itu berapa sih, teman-teman? 22/7. Nah, sebenarnya bukan 22/7, teman-teman. Jadi 22/7 itu pendekatan. Bukan juga sama. Itu namanya pendekatan. Ya, itu namanya pendekatan. Jadi pi itu mendekati 22/7, tapi nggak 22/7.
mendekati juga 3,14, tapi nggak 31,4. Karena pi ini itu kalau misalnya saya uraikan, ini 3, sekian 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 sekian, nggak ada polanya. Nah, ketika dia nggak ada polanya, kalau ini kan ada polanya ya. Kalau ini ada polanya nggak? Ada ya, 413, 413 gitu ya. Pasti kalau dianya berpola, bawahnya 999. Nah, kalau ini dianya nggak ada polanya. Jadi ini disebutnya irasional. Sebenarnya gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman yang SMA-nya IPA mungkin ya, kalau biologi sama teknik misalnya IPA ya. Kalau teman-teman di sekolahnya SMA atau SMK-nya adalah IPA, suka tuh kalau ditanya luas itu biasanya pi R kuadrat misal gitu. Tapi si pi-nya teh nggak pernah dimasukin 22/7. Itu bedanya SMA sama SMP. Kalau SMP dia biasanya dimasukin. Ya, karena pi itu adalah merupakan bilangan apa namanya? Irasional. Oke. Terus ada bilangan bulat atau Z ya, lambangnya itu. Z itu bilangan bulat, Zahlen. Q itu apa saya lupa ya. Quotient apa gitu. Kalau irasional ya. Kalau R real dianya. Nah, ini P pecahan. C cacah. Nah, ini anak-anaknya lah pokoknya. Jadi bilangan bulat kita sama-sama tahu ya, -3, -2, -1 dan seterusnya. Bilangan pecahan ya ini sama-sama ya, pecahan tahu lah. Ini ada bilangan cacah, startnya dari 0 nih. Startnya dari 0. Kalau bilangan bulat negatif, -1, -2 dan seterusnya. Ini terdiri dari angka 0. Ini 1 sampai seterusnya. Ini kalau digabung jadinya bilangan bulat ya. Terus yang 1, 2, 3, 4, 5 asli kan? Nah, terus ada bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Ada yang bisa jelasin nggak? Apa itu bilangan prima? Bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Nah, kalau 1 prima nggak? Kalau 1 prima nggak? 1 ya kah? Ini lihat ini, di sini prima. Tidak. 1 prima nggak? Enggak. Kan tadi katanya bilangannya bisa dibagi dirinya sendiri. 1 bisa dibagi 1? Bisa. Nah, itu sama. Saya juga dulu zaman dulu juga beranggapannya sama, bilangan prima adalah sama tuh, sama yang kayak Mas siapa ngasih tahu, bilangan prima adalah bilangan yang bisa habis dibagi oleh dirinya sendiri gitu ya, atau 1 dan dirinya sendiri. Nah, saya perbaiki sedikit. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki 2 faktor, teman-teman. 2 faktor. Jadi sekali lagi apa? Bilangan prima itu adalah bilangan yang punya 2 faktor. Jadi disebut prima itu ketika dianya punya 2 faktor. Apa aja dah 2 faktornya? 1 dan dirinya sendiri. Gitulah bahasanya, saya ubah dikit. Ya, jadi kalau misalnya saya punya 2 itu faktornya berapa sama berapa? 1 dan 2. Prima nggak? Prima. Ya, 1 dan dirinya sendiri. Kalau 3, 1 dan 3. Kalau 1? Tidak. 1 aja. Gitu. 1 aja itu berarti dia punya 2 faktor nggak? Tidak. Tidak. Berarti prima nggak? Enggak. Bukan prima. Jadi dia bukan prima. Oke, siap. Ya. 5, 1 dan 5 gitu, dan seterusnya lah pokoknya. Nanti bilangan prima itu yang tadi saya tuh. Nah, ini kalau dipakai untuk ini boleh juga ya. Jadi himpunan bilangan prima, ini himpunan bilangan komposit, himpunan bilangan 1. Saya tanya kalau udah deh itu aja. Nah, ini hierarki himpunan ya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini kompleks, dia terdiri dari real dan imajiner. Real ini terdiri dari I sama irasional. Ini terdiri dari bulat dan pecahan. Yang bulat dibagi menjadi cacah dan bulat negatif. Cacah juga ada bilangan 0 dan 1 sampai dan seterusnya. Ini dipecah jadi kayak gini. Ada prima, ada komposit. Komposit itu apa sih? Komplemennya ya. Komposit itu apa? Komplemennya bilangan 5. Komplemennya bilangan prima selain 1 ya. Jadi ini bisa saya tulis. Jadi nggak boleh prima, nggak boleh 1, itu komposit. Oke. Nah, sekarang kita akan aplikasikan si hierarki ini di soal atau di operasi himpunan. Jadi A gabung B.
dengan AB-nya adalah bilangan n. N itu apa? Yo, n itu natural, mana n? Nih, n itu Bilangan natural. asli. Bilangan asli ya, natural number. Jadi startnya dari 1 sampai tahi. 1, 2, 3. Jadi A itu anggota ini, B itu anggota ini. Nah ini mah sama kayak tadi ya. Jadi kalau ada aga B berapa dong? Ini harus pakai kurung 2, berapa? 7. 2, 3, 4. Ada 2 nggak? Ada 3 nggak? Ada 4 nggak? Ada 5 ada 5, 6 ada 7 ada nggak? 8, 9, 10, 11 Ada. Tidak. 11. Oh, Tidak ada. itu A gabung B. Kalau A iris B cari yang sama mana aja? Yang sama mana 4, 5, 6. ya? Ya gitu, yang sama 5, 4, 4, ya? 5, 6, 7. 7. Yang sama 4, 5, 6. Kalau A kurang B jadinya apa coba? 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7 dihilangkan oleh bagian 4, 5, 6, 7. 4, 4, 5, 7 nggak boleh. Oh iya. Berarti 2 sama 3. Betul, 2 sama 3. Bisa ya? 2 sama 3. Sekarang kalau B kurang A berapa? B kurang A 8, 9, 10. B itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi nggak boleh 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 nggak boleh. Berarti startnya dari berapa? 7 ya? 7, 8, 9. Nah terus kalau ini apa nih? A iris B digabung A, nah kurang B. Jadi ini kan udah ada nih. Ini juga udah ada kan? Jadi A iris B itu kan ini kan 4, 5, 7 dikurangi digabung ya. Digabung. A kurang B itu 2, 3. Jadi ini digabung nih. Kalau digabung semuanya ditulis. Ada 2 nggak? Ada 3 nggak? Kalau 4, 5, 6, 8 Tidak ada. bisa ya? Nah sekarang seperti yang tadi saya bilang, ada yang namanya bentuk pertidaksamaan. Tapi ini teh urutannya teh salah ya. Jadi urutannya tuh salah kalau maksudnya di buku itu udah ada gini duluan. Cuman penjelasan bentuk pertidaksamaannya ada di yang kedua. Oke. Nah, saya tanya ya. Saya tanya. Anggota A berapa aja nih teman-teman? A itu berapa aja sih? Min 1. Min 1. 31 sampai 5. Ya betul. Jadi teman-teman kalau ada bentuk kayak gini, teman-teman nggak bisa nulisin secara detail. Karena di sini itu A-nya berupa bilangan real. Jadi banyak banget. Jadi teman-teman nggak boleh nulis min 1, 0, 1. Ini nggak boleh cuma nulis kayak gini doang. Kenapa? Karena A ini adalah seluruh bilangan dari min 1 sampai 6. Termasuk yang koma-komaan teman-teman. Min 1,1, min 1,2, min 1,111, min 1. Wah banyak banget itu. Kebayang nggak? Jadi banyak banget, saking banyaknya teman-teman nggak bisa tulisin. Nah jadi caranya gimana dong? Nah caranya sebenarnya teman-teman ini tuh harus tahu yang nanti teman-teman bisa nyoba dulu deh. Ini soal ininya kalau nggak salah itu soal formatif ya. Nah ini nomor 1 jawabannya apa nih kira-kira? Benar atau salah A gabung B itu? Betul. Betul ya. Kalau digabung itu jadinya apa? Benar. 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada ya? 4 ya? Kalau 5 ada? 6 ada nggak? 5 ada. 7 ada? 6, 8 ada? Oh berarti 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4. A iris B itu cari yang sama. A sama B cari yang sama. Berapa ya? Yang samanya berapa ya? A iris B. A iris B itu 5. digabung C. A iris B itu berapa? A 3, 4, 5. Ya yang samanya adalah 3, 4, 5. Berarti 3, 4, 5.
digabung C, C-nya 67, 8, 9, 9, 10 nih. Nah, maka nanti kalau saya gabung jadi berapa? 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ada nggak? Tapi nggak ada jawabannya, Kak. Ada A. A. Yang A itu dari 1. A ada satunya. Iya. Ini apa ini soalnya ya? Saya juga Ada satu maka duanya. A iris T 345 digabung C. Ya, harusnya itu 345 ya. Ini salah nih harusnya. Harusnya yang benar 345, nggak ada 1-2-nya. Oke. Nah, sekarang kalau Oke. A gabung B diiriskan C, jadinya apa? A gabung B-nya berapa? 1 sampai 8. 1 sampai 8 ya tadi ya. 1, 2, Jawabannya yang 6, 7, 8. 8. 5, 6, 7, 8 gitu ya. Itu 1 sampai 8. Irisin C, C-nya 6, 7, 8 dan nah, ini cari yang sama, teman-teman. Yang samanya mana? 6, 7, 78. 9, 8. Nah, kalau B kurang A berapa? B kurang A. 678. Ya, B-nya 678. 4, 5, 78. 7, 8 dikurangi A. Maksudnya itu nggak boleh yang A gitu ya. 1 nggak boleh, 2 nggak boleh, 3 nggak boleh, 4 nggak boleh, 5 nggak boleh. Oh, berarti 6. Kalau nomor 5 Ya, nggak ada jawabannya juga, Kak. ada jawabannya nggak nomor 5? Kok kataku sih nggak ada. Nah, nggak ada ya. Soalnya, Jadi iya. selain A gabung B, A gabung B ini kan? Iya kan? A gabung B ini kan? Nah, ini selain. Jadi selain kan ceritanya A itu anggota apa? Bagian N. N itu apa sih? Bilangan N natural. itu adalah bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai berapa nih? Sampai berapa? Ya terus aja gitu. Itu namanya N. Nah, ini itu bahasanya adalah selain A gabung B. Jadi selain 1 sampai 8. Selain 1 sampai 8 berarti startnya dari berapa? 9. 9. Berarti startnya dari 9. Jadinya 9, 10, 11 dan seterusnya. Nah, harusnya jawabannya itu. Nah, itu dia kata saya juga, kalau di buku itu suka banyak yang kayak gini gitu. Jadi kalau teman-teman udah paham sih udah aman ya. 9, 11 dan Oke, itu bentuknya adalah himpunan, teman-teman. Jadi lebih ke individual dia ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem bilangan real. Ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Aman ya? Bisa ya? Oke. Nah, sistem bilangan real. Nah, sistem bilangan real itu, ini kalau di buku ada sifat komutatif. Apa tuh komutatif? Kalau ditukar tuh sama. 2 tambah 3 sama 3 tambah 2 sama. Nah, ini namanya komutatif. Komutatif itu kalau dibalik-balik jadi sama. 2 kali 3, 3 kali 2, sama aja hasilnya. Ya, walaupun persepsinya beda, tapi hasilnya sama. Nah, kalau asosiatif itu apa? Asosiatif itu dia kalau dianya X tambah Y tambah Z, mana duluan yang dijumlahin. Nah, tetap dianya ada yang namanya hierarki operasi itu apa? Kurung dulu. Hierarkinya gimana? Kurung dulu, kali bagi, gitu kan? Habis itu tambah dan kurang. Nah, ini kan hierarki operasi ya. Nah, ini juga sebenarnya dia ada syaratnya adalah operasinya harus sama. Operasinya harus sama. Ini kalau penjumlahan ini boleh dijumlahin mana duluan, depan duluan boleh, belakang juga boleh. Terus ada distributif. Distributif ini dia harus dikali
X kali Y, X kali Z. Jadinya X, Y, X, Z. Jadi bahasanya kadang suka saya sebut kali pelangi ya kalau di SMA mah. Jadi kali pelangi gitu. Terus yang keempat ada unsur satuan. Nah, ini kalau misalnya di lanjutan mata kuliah di matematik ini penting sih sebenarnya. Cuman kayaknya kalau misalnya eh, saya nggak nemu di pembahasan selain kalkulus ini, kayaknya cuman ini aja lah. Jadi unsur satuan identitas itu adalah unsur di mana kalau dijumlah jadi tetap, kalau dikali jadi tetap, kalau dioperasiin jadi tetap gitu. Kayak X ditambah berapa biar tetap X? X ditambah 0. Maka 0 itu namanya disebut unsur identitas penjumlahan namanya. Nah, kalau X biar tetap X harus dikali berapa? Harus dikali 1. Nah, 1 ini unsur gitu. Unsur identitas. Jadi apa ya? Kalau apa ya? Kayak unsur identitas tuh kayak kayak apa ya? Kayak identitas saja gitu. Jadi dia unsur yang membuat dirinya itu nggak berubah gitu. Kan identitas itu gitu ya. Jati diri gitu. Nah, terus kalau ada inverse itu dia full unsur inverse itu balikan. Jadi kalau balikan itu kalau kalau jumlah jadi kayak gini nih. 2x sama dengan 4. X-nya berapa? Jangan deh, 2. 14, sorry. 2x sama dengan 14. X-nya berapa? 7. Kenapa 7? 7. Kenapa 7? Karena yang awalnya kali Jadi bagi. jadi bagi. Nah, itu tuh Dibagi. namanya inverse namanya. Kalau kali itu lawannya bagi. Kalau tambah Kurang. ya jadinya kurang. Jadi kalau saya punya X ditambah 2 sama dengan 14. X-nya berapa? 12. Kalau tambah jadi kurang. Kalau kali jadi apa tadi? Jadi itu namanya unsur inverse. Ya ini maksudnya itulah. Tapi secara sifat kayaknya sifat ini ya pokoknya sifatnya beginilah ya. Jadi lebih ke kayak kalau dipakai di kalian apa di soal-soal kayak tambah kurang tambah kali jadi gitu ya. Nah, terus Iya. urutan. Nah, urutan itu oh ya, jadi namanya ada yang namanya garis bilangan. Ini ada yang namanya garis. Oke, sekarang nah ini masuk ke intinya dari bab ini. Jadi yang tadi itu sebenarnya masih kayak permulaan ya. Kodimah yang tadi itu. Nah, ini udah masuk ke intinya. Jadi di sini itu dia ngomongin masalah sistem pertidaksamaan. Sebelum ngomongin ke sistem pertidaksamaan, teman-teman harus tahu yang namanya garis bilangan. Apa sih garis bilangan? Saya coba jelasin sekarang. Sekarang kita coba jelaskan apa itu garis. Jadi garis bilangan itu adalah garis besar yang merupakan menunjukkan ya, menunjukkan bahwa nilai sebuah bilangan aja ya ditentukan oleh kalau saya punya tengah-tengah itu namanya 0. Kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dianya negatif. Nah, jadi kalau misalnya saya tanya negatif 3 posisinya ada di kanannya 0 atau ada di kirinya? Negatif. Kiri. Di kiri. Kiri. 3 berarti kira-kira ada. Kalau saya tanya positif 4 ada di Kanan. Kalau saya punya ya gitulah pokoknya. Jadi garis bilangan itu menunjukkan bahwa sebuah angka posisinya ada 0 atau 0. Saddle point. Satu. Nah, itu namanya. Nah, terus yang berikutnya adalah kalian harus tahu yang namanya daerah terbuka dan daerah terbuka. Jadi ada daerah terbuka, ada daerah. Ini sebenarnya lebih ke pemahaman saya ya. Kalau di buku ada di sebelah sih. Kalau di buku yang ini nih. Ya. Tapi saya coba pakai ini aja. Jadi ada yang namanya daerah terbuka
terbuka, ada namanya daerah apa itu daerah terbuka. Jadi contohnya daerah terbuka itu adalah garis pimpinan ya, yang dimana di garis pimpinan yang dimana kalau saya dua, lalu dia memiliki sebuah daerahnya itu sampai Tahingga. Jadi ini itu adalah daerah terbuka. Nah, jadi ini di kanannya dua sampai kapan? Sampai Tahingga. Namanya di daerah. Nah, kalau dia ke kanan itu, kalau ke ya, nah, contohnya adalah, jadi kalau saya punya gambar kayak gini, dia lebih dari apa kurang dari? Lebih dari. Lebih dari. Di himpunannya lebih. Nah, sekarang kalau saya punya garis ada 4, terus daerah ternyata ke kiri. Banyak lagi. Nah, ini daerahnya terbuka apa enggak? Ini juga terbuka. Cuman cara Terbuka. nah kurang dari X kurang dari 4. Jadi kalau dianya kebuka ke kiri, dianya ini, kalau di kanan dianya lebih dari. ya. Jadi kalau misalnya ada gambar 2 ke kanan, oh berarti oh iya sorry, ada salah ya, salahnya ada. Nah nanti apa sih bedanya sama enggak? Saya coba. Jadi untuk sementara mah dianya ada sama. Kenapa? Karena dianya bulatan. Oke ya, itu namanya daerah terbuka. Nah sekarang saya pengen tahu yang kedua adalah ada yang namanya daerah tertutup. Jadi ini daerah terbuka. Nah sekarang ini daerahnya. Kalau daerah tertutup, itu tertutup kanan atasnya nggak bisa. Tutup. Daerah tertutup tuh kayak gimana sih? Daerah tertutup kayak kalau saya kan ya tiga Pak. Nah daerahnya adalah tertutup. Nah maka kalau saya punya daerah tertutup itu cara nulisnya gimana? Nah cara nulis adalah kayak nulis di antara ya, tapi bukan di antara. Jadi caranya gini, Pak, ini 3, ini diisi kurang dari dua-duanya. Cuman yang jadi masalah kalau dianya hitam, dianya kurang dari sama dengan kayak ini. Kalau apa ya, bukan hitam ya, kalau pakai warna jadi biru, apa ya maksudnya, tebal ya. Kalau tebal dia itu ada sama dengannya. Kalau kosong gini nggak tebal, dianya kurang dari. Terus taruh X-nya di simpulan daerah. Tutup. Jadi paham? Daerah. Nah kalau ini daerah terbuka. Kalau saya paham ya. Nah Paham. sekarang kita lihat si gambar ini. Nah ini juga sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama. Cuman ini saya coba. Jadi nomor 1 itu X-nya di antara A dan B. Jadi kalau mau saya gambarin teh gini. A. Daerahnya tertutup atau terbuka ya? Tutup ya. Kalau tertutup teh gimana cara nulisnya tadi teh? A B kurang dari X. Ini tuh kayak nomor 1. Kayak poin nomor. Di X-nya di antara A dan B. Nah, cara gambar kayak gini. Nah, kalau di buku itu kan cara gambarnya begini ya. Nah, ini boleh juga sih. Jadi cara gambar itu kurungnya itu kayak gini. Kalau bulatan kosong, kurungnya itu kurung ya di A daerah.
Ya mirip lah kayak gini ya. Mirip nggak? Nah, cuman kalau dianya sama dengan ya, dia itu kurungnya tuh kayak gini nih, tuh. Kurungnya beda ya. Kalau ini kurungnya kayak gini. Kelihatan bedanya? Kalau ini kalau ada sama dengan dia kurungnya kayak gini. Kalau dianya nggak ada sama dengan, kalau ada sama dengan dua-duanya kurungnya gimana? Nah, ini penulisan aja. Jadi selang interval itu bisa digunakan dalam poin. Kira-kira nih teman-teman di antara 9 poin yang nggak paham, kalau dilihat yang nggak paham ya boleh saya. Atau kita coba ngerjain soal nomor A. Nomor A itu gambarnya kayak gimana sih? Gambarkan selang dan himpunannya kayak gimana. Jadi saya punya, oh iya di sini jadi kalau daerahnya, kita ngomongin daerahnya terbuka dulu atau daerah tertutup. Jadi kalau saya punya daerah tertutup, daerah arsitam, maka cara penulisannya ada. Yang pertama, cara nulisnya ada dua. Yang pertama, boleh pakai A dan X. Loh, kok bisa kayak gitu? Caranya gimana tadi? Tulis angka A penuh atau enggak, tebal atau enggak. Kalau tebal ada, kalau tebal ada tengah. Nah ya. Nah, atau bisa juga teman-teman tulis dalam bentuk koordinat di A, B. Tapi dia harus dikurung oleh sebuah kurung. Opsinya dua. Kalau dianya sama dengan kurung itu, kalau nggak ada sama dengan, nggak tebel, kurungnya biasa. Jadi contohnya saya kasih gambaran dulu. Jadi di sini saya punya, di sini ada A, gambar arsitannya kayak gini. Ini bisa saya tulis apa nih? A kurang X, Oke, karena daerahnya tertutup. Terus si bundarannya ini tuh nggak tebel. Dan ketika saya tulisin dalam bentuk koordinat, maka saya tulisnya A, B, kurungnya biasa. Ya, kurungnya biasa. Kurung. Kalau dianya bulatan penuh, kurungnya penuh. Tapi kalau bulatan biasa, sampai situ ada pertanyaan? Nah, sekarang saya punya kayak soal kayak gitu. Ini cara nulisnya berapa? Berarti ini cara penulisannya gimana? Dua kurang dari X kurang dari dengan 3. tiga. Terus kalau saya tulis 2,3 kurungnya siku atau enggak? 2,3. Siku. Siku. Nah, sekarang saya punya kayak gini teman-teman. Misal A, di sini adalah 5. Ini cara penulisannya kayak gini. 2 kurang dari X sama dengan 5. Ininya kurang dari. Kenapa? Karena bagian tebal, Kelihatannya yang tebal adalah tipis. kadang suka beda-beda.
nulisnya. Jadi ada yang tebal, ada yang di atas siku. Jadi kalau tadi tulisnya saya coba misal. Nah, kalau dia dibuat dalam koordinat berarti 2,5. Yang kiri kurungnya gimana? Tidak siku. Ya. Kalau yang kanan? Bisa ya? Nah, itu ada di dia kurang dari sama dengan. Berarti ininya kosong. Tebal. Tebal. Ini tebal nggak? B tebal. Yang 6. Nomor 6 tebal. Ini tebal nggak yang 8? Enggak. Gitu. Jadi, halo? Oh enggak. Yang nomor 9. Jadi Nomor gitu ya. nomor Nah, nomor 9-nya. Nah, sekarang saya mau jelasin daerah terbuka. Jadi sebelum nomor 9, kalau daerah terbukanya kayak gini. Daerah terbuka. Kalau daerah terbuka, misal contoh ya, saya punya kayak daerahnya terbuka kan? Nah, kalau penulisan daerah terbuka gimana caranya? Cara nulis X-nya lebih besar kan? 2. Kalau pengen dibikin koordinat jadi dong 2, nggak ada dong. X. Nah, 2, K3. Nah, sorry, saya salah. 2, K3. Jadi dari 2 sampai K3 karena dia daerahnya terbuka itu ya sampai. Cuman kurungnya yang 2 adalah kalau tahingga selalu biasa. Kalau tahingga apa? Selalu Biasa. Jadi kalau tahingga selalu. Jadi kalau saya punya kayak gini, saya 3. Ini berapa nih? Himpunannya berapa? X-nya kurang dari X lebih sama dengan kalau mau dinyatakan dalam bentuk koordinat jadinya berapa? Min tahingga 3. min tahingga K 3-nya kurung. ya 3-nya Siku. Jadi ini tuh kan X-nya kurang dari dari 3 sampai minus tahingga ujungnya. Oke, minus tahingganya. Kalau daerah yuk. Nah, tadi kan ada yang nanya persenan ya. Persenan gimana? Nah, himpunan bilangan real. Kalau himpunan bilangan real itu ke kiri dan ke kanan. Jadi ini tahingga nya minus tahingga. Jadi ini tuh disebutnya adalah apa? Kan? Semua bilangan. Kalau mau dituliskan dalam kalau mau dituliskan dalam koordinat gimana? Ya, tahingga ya biasa. Kan ini kan dari ujung sampai ujung. Ya, sampai tahingga. Pokoknya dong ini. Jadi kalau dianya semuanya
Ada yang masih bingung interval? Karena nanti di pertidaksamaan tulis interval dia minimal yang himpunan. Kalau selang sama number, kalau minta hingga ya. Iya, Kak. Atau kalau mau ini apa nih? Nah, sekarang kalau saya gambarin yang A, gimana cara gambarnya? Cara gambarnya adalah tuh, Mbak. Jadi kalau saya biasanya suka pakai bulat-bulat gini. Kalau di sini mah dia pakainya kurung biasa. Nah, kalau misalnya saya pengen gambarin min 2, kurungnya siku nggak? Enggak ya? Kalau kurungnya siku, Enggak, Kak. berarti dia bulatannya itu istilahnya kalau saya pakainya bulatannya kosong. Nah, ini daerahnya tertutup kan? Enggak gitu. Itu yang. Kalau yang B gimana? Minta hingga sampai 1. Minta hingga kan di ujung. Jadi di sini tulisnya 1. Karena sampai minta hingga, berarti daerahnya Buka. terbuka. Bulatan penuh nggak satunya? Tebel nggak? Tebel. Tebel. Karena kurungnya dia tebel. Maka daerahnya. Kalau yang C, min 1 sampai tahiga, berarti ini adalah 1 tahiga sebelah kanan. Tebal nggak min 1? Tebel. Tebel. Bulatannya? Burung siku. Kurungnya siku. Kalau yang D? Iya. Kalau yang D gimana? Min 5. Kalau yang min 3. Daerahnya tertutup. Min 5-nya tebal nggak? Enggak. Min 3-nya? Tebel. Pokoknya kalau kurung tebal. Terakhir E. Kalau E 1/4, satunya tebal nggak? Satunya nggak tebal? Dua-duanya tebal. Berarti dua-duanya. Istilahnya gitu ya, tebal atau. Nah, ini cara menggambarkan. Sampai sini bisa dipahami? Nah ya. Bisa, Kak. Siap. Nah, jadi sekarang nanti ya. Lanjut nggak nih? Kita lanjutin? Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertidaksamaan. Oke, materi pertidaksamaan yang pertama. Jadi sekarang ke bentuk pertidaksamaan. Tahu kan lambang pertidaksamaan ya? Yang kurang dari ada lebih tadi itu namanya. Nah, pertidaksamaan ini saya bagian apa ya? Ada pertidaksamaan R, ada pertidaksamaan bentuknya adalah kuadrat atau ada irama, ada mutlak. Jadi ini cukup banyak. Tapi kalau di buku itu kalau masalah irasional nggak ada. Jadi bentuknya kuadrat. Jadi saya coba bahas. Nah, saya kasih ini aja ya. Saya kasih nama petunjuk. Jadi kalau dianya bentuk ini dia pangkatnya 1. Di X-nya pangkat 1. Jadi kalau bentuk linear, langkah pertama adalah pastikan variabel di kiri
Yang kedua konstan kanan. Pastikan variabel kiri konstanta di kanan. Oh iya. Yang kedua adalah boleh dikali atau di pos, maka tandanya tetap. Yang kedua adalah kali atau dibagi oleh negatif. Boleh, tandanya berubah. Kaidahnya begini. Jadi pertidaksamaan linear, kalau saya bikin kaidahnya ada pastikan ruas kiri itu variabel, kanan konstanta ya. Kurang lebih. Boleh dikali atau dibagi positif, tandanya tetap. Boleh dikali atau dibagi negatif, tandanya berubah. Maksudnya gimana? Saya kasih contoh. 2x kurang dari 4. X-nya berapa? Gimana cara dapetin X? Yang variabel udah di kiri belum? Sudah. Yang kanan konstanta. Nah, gimana sih cara dapetin? Maka ini harus saya bagi berapa nih? Bagi 2. 2 ini positif atau negatif? Positif. Jadi boleh nggak saya bagi? Boleh. 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 X kurang dari X sama dengan 2. Nah, adalah contoh lagi. Kalau saya punya minus 4x kurang dari sama dengan 12. Kalau pengen dapetin X harus dibagi berapa? Bagi negatif 4. Negatif 4. Positif atau negatif? Negatif. Kalau negatif tandanya gimana katanya kalau negatif? Berubah. Boleh dibagi negatif 4 jadi X, tapi tandanya Besar dari bagi min 3. min 3. Itu kalau linear. Bisa ya? Contoh lagi. Insya Allah. Kalau saya punya kayak gini, 3x kurang dari sama dengan 4. Supaya dapat x harus diapain? Dibagi berapa? Bagi 3. Jadinya berapa? Bagi 3. X kurang dari sama dengan kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. Karena pembaginya Kurang dari. Kalau positif, pembaginya Positif. tetap. Tetap. Maka nanti jadinya negatif. 5. Kalau saya punya kayak gini, 1/3x lebih besar sama dengan min 5. Boleh nggak 3-nya kalikan? Dikali 3 boleh nggak? Boleh. Kenapa dikali 3 boleh? Nah, karena dia pindah ke sebelah kanan. Jadi syaratnya itu adalah positif atau negatif. Jadi karena dia positif boleh dikali 3, jadinya X lebih besar dari 3. Boleh. Boleh? Nah, kalau saya punya cara ini boleh nggak? Wah, ada nih, di mana nih? Kalau saya punya 2/x lebih besar dari 3. Boleh dikali nggak X-nya? Boleh. Boleh dikali X nggak? Nggak boleh ya? Boleh. Jadi boleh dikali X nggak? Nggak boleh. Kenapa? Tidak. Karena syaratnya itu positif atau negatif. Kalau X Negatif. itu positif atau negatif? X itu apa sih? Kan nggak tahu. Iya. Ya, jadi nggak boleh dikali. Ya. Jadi kalau soal-soal kayak gini dia nggak boleh dikali. Jadi kalau dianya
positif boleh dikali, dibagi boleh nggak? Boleh. Nah, kaidahnya variabel di kiri, konstanta di kanan. Kalau kasus kayak gini nggak boleh. Kalau kayak gini gimana dong? Nanti ceritanya beda lagi. Contoh lagi, misal saya punya ini, gimana cara ngerjainnya? Nah, ini caranya adalah kalian bisa kaliin dengan menggunakan sifat distribusi. Jadi ini harus kaliin. Kalau saya kaliin jadi berapa? 4 dikali X 4 dikali 3 X plus 2 dikali 3 berapa? 4X kurang 4 per 3 12 x kurang dari kurang dari 6X 6X plus 2. Nah, kaidah yang pertama apa nih? Variabel harus di sebelah kiri. Jadi ini pindah ke sana. Kalau ini kan penjumlahan ya. Kalau penjumlahan pindah jadi apa? Pengurangan. Maka nih kalau saya pindahin jadi berapa nih? 4X kurang 6. 4X Min 2. kurang. Jadi 6X-nya pindah jadi negatif, 12-nya pindah jadi negatif gitu ya. Nah, jadi kalau saya kurangi jadi berapa nih? X kurang dari sama. Boleh nggak saya bagi min 2? Boleh. X-nya lebih? Besar. Siapa yang bilang dia lebih besar? Saya tak. Ya, jadi karena dia itu gimana sih untuk dapetin X? Untuk mendapatkan nilai X, maka ini saya perlu Min 2. supaya saya bagi negatif 2, maka tandanya Berubah. Paham. Bisa. bentar ya, ini azan. Iya, Kak. Siap. Oke, saya lanjut sebentar lagi aja ya, paling 15. Mudah-mudahan sampai beres ini chat 1. Nah, ini tadi sampai mana ya? Sampai teman tadi. Oh ya, sampai bagi min 2 ya. Boleh dibagi min 2? Bagi min 2. Boleh. Nah, ini bentuk-bentuk kalau dianya itu bentuk pertidaksamaan linear. Jadi linear itu pangkatnya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Belum, Kak. Kalau di buku itu kayak gini. Nah nih teman-teman nanti bisa ngelihat Nah, kalau di buku kayak gini ya. 5x min 4 contohnya kayak gini, dikurang 2x per 10. Jadi tadi caranya gimana? Kalau ada bentuk linearnya bentuknya pangkat 1. Jadi kumpulin yang x di sebelah kiri, yang angka di sebelah kanan. Jadinya berapa?
5x dikurangi 2x kurang dari 10 ditambah 4. Maka 5x dikurang 2x berapa? X kurang dari 6. 14. 14 bener ya? 14. Nah, berarti Iya, teman-teman 14, sama Kak. dengan kurang dari. Bisa ya? Kalau saya pengen tahu gambarnya gimana? 14 ya, bulat tebal nggak? Tebal nggak ini? Tebel, Kak. Kenapa tebal? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Ya. Kalau tebal itu kalau gini ya teman-teman ya. Ya. Kalau ini tebal. Iya, Kak. Kalau ini nggak tebal, jadi dianya ya nggak perlu. Terus dianya ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena kurang dari ya. Kalau saya pengen tanya dalam bentuk koordinat gimana? Berarti dari minta hingga sampai 14,3. Kurungnya siku nggak kurungnya? Apa kurung biasa? Kurang Kurung biasa. biasa. Bisa ya? Ini kalau dianya di Ya. soal di buku. Oke, nah selanjutnya. Pertidaksamaan. Tadi yang pertama pertidaksamaan apa? Linier ya. Nah, ini Iya. saya yang selanjutnya adalah pertidaksamaan bentuk rasional. Dalam hal ini bentuknya adalah bentuk polinom namanya. Polinom itu adalah bentuk suku banyak. Caranya gimana? Ini masih adzan di mana nih? Daerah Bogor nih. Oke, tadi kita sampai pertidaksamaan ya. Yang pertama itu tadi pertidaksamaan linear. Terus di buku itu tahu-tahu soal ya di buku ya. Pertidaksamaannya disebut pertidaksamaan kuadrat. Terus ke bentuk rasional. Terus ke bentuk mutlak. Oke deh. Jadi saya pakai ini saya aja lah ya. Jadi teman-teman yang pertama teman-teman harus bisa pertidaksamaan apa tadi? Bentuknya linear ya. Bentuknya yang tadi pangkat 1. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman harus bisa kalau bentuknya adalah polinom. Contohnya gimana? Nah, sebenarnya kalau polinom itu kaidahnya bisa saya tulis gini. Langkah pertama ya. Ini pastikan ruas kanan 0. Ini pakai bahasa saya ya. Pakai bahasa saya biar teman-teman ada plotnya. Yang pertama apa? Ngerjain soal pertidaksamaan rasional sama polinom, pastikan ruas kanannya 0, teman-teman. Yang kedua adalah teman-teman bisa faktorkan. Teman-teman bisa faktorkan ya. Faktorkan menjadi bentuk linear. Ya, faktorkan menjadi bentuk linear. Ini caranya bisa banyak. Bisa boleh pakai pemfaktoran atau kalau bentuknya kuadrat bisa pakai yang namanya rumus ABC. Ada yang ingat rumus ABC nggak? Rumus ABC itu apa? Lupa, Kak. Kalau saya punya bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya, maka si X-nya itu rumusnya tuh ini. Tapi kayaknya nggak bakal sesusah itu sih. Rumusnya ini. Tapi intinya teman-teman harus bisa memfaktorkan sebenarnya. Dibagi 2A. Oke ya, jadi konsepnya adalah pastikan ruas kanan 0 yang pertama. Yang kedua, faktorkan linear. Bisa dengan cara pemfaktoran atau dengan rumus ABC. Yang ketiga, teman-teman gambar pada garis bilangan.
Ya, yang kayak tadi. Jadi gambar pada garis bilangan. Terus beserta tebal atau tidak, tebal atau tidak gitu ya. Terus apa lagi ya? Tebal beserta tebal atau tidaknya ya. Gambar pada garis bilangan beserta tebal atau tidak. Yang ketiga. Yang keempat adalah masukkan titik uji, teman-teman. Masukkan titik uji. Yang kelima, ya ambil kesimpulan itu sih. Ambil sim. Nah, kita coba dulu ya. Kita coba dulu ya. Nah, kita coba dulu. Gini cobanya. Contoh. X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 kurang dari 0. Gimana caranya? Nah. Atau gimana caranya? Jadi langkah pertama tadi apa? Langkah pertama itu pastikan ruas kanannya 0. Ruas kanannya udah 0 belum? Ruas kanannya udah 0 belum? Belum. Ruas kanannya berapa? 8. Maka dia harus 0. Jadinya X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 kurang dari 0. Paham ya? Pastikan ruas kanan 0. Setelah itu difaktorin. Teman-teman masih ingat nggak cara faktorin persamaan kuadran? Kalau saya punya X kuadrat tambah 2X min 8, caranya gimana cara faktorin? Ada yang ingat nggak? Atau ada yang lupa? X kuadrat ditambah 2X minus 8 sama dengan 0. Kalau saya ya, cari dua buah bilangan kalau dikali 8. Ada juga yang di 8 boleh. Kalau saya bilangnya kalau dua buah bilangan kalau dikali 8. Tapi selisihnya 2 ya. Jadi selisihnya berapa? 2. Cara bacanya gitu. Nah, berarti kan teman-teman nanti gini kan. Berapa ya dua bilangan dikalinya 8? 1 dikali 8, 2 dikali 4, 3 dikali berapa? Nggak ada kan? 4 kali berapa? 4 kali 2. Udah balik lagi. Nah, mana yang selisihnya 2? Yang pertama apa yang kedua? Yang selisihnya 2. Yang kedua. Maka nanti teman-teman bisa tulis ini X2. Di sini X1. Nah, di sini plus. Berarti yang gedenya plus, yang kecilnya min. Jadi biar min 2. Bisa? Bisa. Nah, maka nanti di sini kita faktorin. Jadinya adalah X sama dengan X tambah 4. Nah, nanti kita cari pembuat nolnya. X-nya berapa di sini? 2. X-nya berapa? min 4. Jadi kayak cari akar-akarnya disama denganin 0. Nah, terus teman-teman gambarkan pada sebuah garis bilangan. Di sini negatif 4, ini 2. Nah, soalnya itu ada sama dengannya nggak? Ada. Nah, berarti ini tuh bulatannya tebal. No. Ya, bulatnya tebal, jadinya tebal deh. Terus nanti dimasukkan titik uji. Nah, kalau saya kadang suka ngelihatnya dari depan titik ujinya itu. Jadi yang paling besarnya itu positif atau negatif nih? Yang paling depan. Yang paling pangkat paling besarnya. Positif atau negatif? Positif. Maka startnya dari positif, terus selalu selang-seling negatif, terus dia jadi positif. Maka nanti daerahnya yang kurang dari itu adalah yang negatif. Jadi cari yang negatif berarti daerahnya tersebut. Nah, ini adalah himpunan. Jadi himpunan penyelesaiannya daerahnya tertutup. Gimana cara nulisnya? Min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Nah, jadi muaranya nanti ke sini. Makanya tadi di atas sebelum ini kita bahasnya tentang interval. Jadi teman-teman harus tahu interval terbuka apa interval tertutup. Jadi nanti jawabannya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, oke,
Nah, Oke. kalau saya punya kayak gini, jawabannya berapa ya? Coba sambil closing lah ya. Jawabannya berapa? Kayak gimana coba? Sambil kita closing 1 menit. X-nya 2, X2 sampai X Jadi di sini ternyata udah baik ya soalnya ya. 3. X-nya itu sama dengan 2, X-nya sama 3, X-nya sama 4. Kenapa 4. syaratnya harus 0 ya? Nol, Iya, Mas. harus 0 dulu sebenarnya. Nah, terus nanti digambar di garis bilangan berapa nih? 2, 3, 4. Tebal nggak? Tebal nggak? Tebal. Tebel. Tebal. Tebal. Nah, terus habis itu diapain? Depannya positif atau negatif nih? Yang ini positif. Depannya positif. Yang ini positif. Yang ini positif. Jadi kalau dikali jadinya apa? Positif. Di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Sebenarnya nanti ada kondisi tertentu dia memungkinkan habis positif tetap positif teman-teman. Nanti mungkin akan depan lah kalau misalnya memang kita ada ya. Jadi nanti yang dicari adalah yang apa nih? Yang tebal, yang Negatif. karena kurang dari itu negatif ya. Maka nanti daerahnya yang ini. Jadi wah ternyata ada 2 ya. Berarti kalau ada 2 namanya gabungan teman-teman. Jadinya adalah himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 2 atau 3 X. kurang dari X kurang dari. Jadi ada 2. Yang pertama daerahnya ini itu adalah daerah terbuka ya. Daerah terbuka itu berarti kan X kurang dari atau lebih dari kan. Karena dia kurang dari 2, ini daerahnya tertutup ya. Kalau tertutup tulisnya gimana? 3, 4 kurang dari X sama dengan kurang darinya karena tebal. Jadi kurang ya. Oke. Nanti mungkin nanti dicoba aja dulu latihannya, cuman kayaknya kalau dari yang saya jelasin cuman baru sampai yang nomor 3 ya. Ini. Jadi kalau di buku itu ada soal latihan pokoknya soal latihan. Nah ini bentuk linear, bentuk kayak tadi sama segini. Nah nanti itu kalau yang nomor 4 dia ada pangkatnya nih. Kalau ada pangkatnya nanti agak sedikit beda. Sama bentuk pecahan gini, ini agak sedikit. Seperti yang tadi saya tanyain tadi, boleh nggak X plus 3 nya dikali? Ini tidak boleh. Nah nanti kenapa tidak boleh? Ya tadi alasannya. Yang boleh dikali itu yang positif atau yang negatif. Negatif. Jadi kalau dianya X plus 3 ini nggak boleh dikali. Karena nggak jelas X plus 3 itu positif. Oke, paling gitu dulu ya. Poinnya jadi hari ini mengenal apa itu himpunan, penulisan
sama Mm-mm. ketidaksamaan. Itu sih poinnya. Kalau misalnya nggak tahu kalau di Tuton bahasnya apa? Nanyanya apa kalau di Tuton? Yang udah buka tuton, udah belum? Terus di Tuton Udah, Kak. nanyanya apa? Itu udah buka tapi nggak paham. Enggak, maksudnya Buka tapi kayak apa gitu. Maksudnya biar saya kasih gambaran soalnya biasanya kayak gimana? Karena kalau di tutor yang saya kita punya Kak, dia tentang kenapa? Kucing putih. Kalau di Tuton kenapa? kalau di tutor dia yang pemaparan Suaranya saya agak kurang kedengaran ya. Jelas katanya. sudah jelas Bang. Nah iya, gimana? Kalau di tutor dia sesi satu ini tentang himpunan gabungan dan cara pemaparan Bang. Tentang himpunan. Iya Bang, tentang himpunan gabungan. Oh, himpunan gabungan. Oh, himpunan gabungan dan himpunan irisan. Enggak Bang, masih himpunan gabungan aja. Terus dia contoh pemateri soal pemaparan. Pemaparan itu kayak gimana? Ya kita kayak suruh buat satu soal dan cara kita disuruh buat satu soal dan kita jelaskan kita membuat satu soal dan kita sendiri yang menjawab. Oh iya, himpunan bisa diketik aja nggak? Atau ada teman yang lain? Coba diketik coba. Ini agak gerebek kalau di saya gerak gitu. Nggak aja. Yang di tuton baru sampai materi himpunan. Oh, baru himpunan, baru. Tapi juga ada yang di PPT-nya yang udah di sistem bilangan real. Oh gitu. Ya, sistem bilangan real itu dia memang modul 1 sih. Cuman bagian yang kedua. Oh, berarti masih itu ya, masih nanya tentang himpunan. Apa itu himpunan gabungan ya? Apa himpunan apa lagi? Ya paling irisan Nah, menentukan kayaknya Iya, mah yang baru itu, contoh-contohnya. karena Iya. kalau di Tuton itu memang biasanya nggak semua dibahas teman-teman. Nah saya Iya, betul. ngalamin lah maksudnya ya. Paling teman-teman juga akan merujuk ke tutornya itu. Jadi kalau tutornya nanya gabungan ya mungkin harus gabungan doang. Padahal maksudnya adalah selain gabungan di situ ada irisan ya. Kalau gabungan itu apa? Tadi apa kalau gabungan itu? Gabungan itu yang lambangnya apa nih? U ya. Ya teman-teman boleh bikin aja kayak tadi. Saya punya apa himpunan A. Misal disuruh bikin soal kan gitu ya. Ngarang aja 2, 3, 5, 7 gitu ya biar beda aja gitu. Berarti B-nya berapa? Iya. Misal B-nya berapa ya? 1, 2, 3, 5, 7, 8. Ini kalau digabung jadi apa? Jadinya 1, 2, 3, 5, 7, dan 8. Jadi kalau digabung itu seluruh angka ini digabung. Walaupun ada 1 angka, walaupun ada 2 angka, ada 3 angka, ada 2 angka. Ini semua dituliskan dalam satu himpunan. Jadi 1 sampai 8, kurang lebih itulah. Jadi kalau irisan apa tadi udah ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman jadi ada gambaran buat kerjain tonnya ya. Kalau misalnya ada bingung-bingung nanti boleh ditanyain aja di grup ya. Jadi saya coba bantu untuk bisa lebih paham gitu ya. Paham lagi. Oke ya, paling cukup dulu ya. Nanti kita lanjutin di chat. Nanti saya usahakan saya balas ya. Saya usahakan ya. Boleh ke slide yang kaidah pertidaksamaan rasional. Oh, yang rasional ya. Ya. Mana
mana Yang ya? kaidahnya. Yang ini ya? Bukan ya? Oh, Oh, yang di atas. Pertidaksamaan rendah atas bawah. Iya. Nah, iya. Jadi ini tuh berlaku untuk rasional dan polinom ya. Jadi yang tadi saya contohin itu baru yang polinom. Yang rasional itu nanti yang pembagian. Oke, nanti saya coba tulisin lagi lah. Ini pertidaksamaan rasional. Kaidahnya kayak gitu. Oh, nanti saya coba ini. Nanti saya bikin video. Salah, nanti saya coba share di grup ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain dulu, Mbak Watik gimana? Jadi di kelas aja. Ya, saya kelas aja, udah cukup. Udah cukup Nanti ya? dilanjut Nanti dilanjut Sabtu ya? depan. Iya. Insya Allah dilanjut Sabtu depan. Nanti kalau misalnya ada waktu lebih dari sekali, nanti saya mungkin kabarin ke Mbak Watik. Takutnya nanti sepekan ada yang mau nanya. Boleh teman-teman nanti kalau ada yang mau nanya, misal nanya sesuatu hal ya, misal ada soal, ini soal kayak gini gimana maksudnya, nanti saya coba bikin video pembahasan, terus nanti saya share di grup ya, biar kalau tulisan aja kadang kan suka apa gitu ya, nanti saya coba bikinin video di grup. Iya, siap. Oke. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangan. Semoga nanti bisa ditingkatkan kembali di pertemuan selanjutnya. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ke Mbak Watik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Kak. Oke, sudah cukup. Makasih kamu, makasih Ya. Kak Wati. Iya. Sama-sama. Kawat. Terima kasih, Kak. Ya. Ada yang resen mau nanya apa? Terima kasih, Kak. Oh, tadi Ada resen. Pak Imam. ada yang mau nanya? Oh, Batik ya. Imam Lutfi. Silakan Pak Imam, ada yang ingin ditanyakan? Oh, aku pencet ini. pencet kayaknya ya. Ya udah. Oke ya, berarti saya pamit, nanti kita lanjutin di grup aja paling. Yuk, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Izin, Liv. Waalaikumsalam.